Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mamuntu dalam renungan pagi ke 2247 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk apa? Menjaga hati kita. Saudara dengar ini baik-baik. Kita yang tadinya melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka iblis akan membisikkan kita. Dengan kata-kata yang jahat, dia mulai membisikkan kita. Ngapain kamu lakukan itu? Nanti kamu yang rugi. Kamu capek, tidak dihargai. Kamu melakukan ini dan itu untuk apa? Sehingga saudara mulai menimbang-nimbang untung dan ruginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika dia ada dalam persimpangan itu, akhirnya apa saudara? Mulai gak tulus, mulai gak murni hatinya. Makanya firman Tuhan dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Firman Tuhan katakan ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tetap jaga hatimu supaya tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak orang ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia mendapat satu keuntungan, saudara, yang tadinya dia murni, dia berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mendapatkan, wah ini ternyata dapat untung besar ini. Kalau saya nggak dapat, rugi besar. Mulai nggak murni saudara. Mulai dipotong, mulai dirampok, mulai dikorupsi, mulai merancanakan kejahatan yang berbungkus kegiatan-kegiatan rohani. Hati-hati saudara. Tuhan tahu motif, modus, dan model kita. Tuhan tahu. Saudara, mungkin kita berhasil menipu orang dengan penampilan luar kita. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu saudara, motif saudara apa, modus saudara apa. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan tahu model orang seperti apa kita. Tuhan tahu. Amin. Makanya kita harus menjaga hati kita. Saudara, mungkin saudara berhasil menipu orang dengan penampilan luar saudara sehingga orang dapat melihat, oh,
Si A ini baik hidupnya, apalagi dia rajin ke gereja, dia sudah pelayanan dan lain sebagainya, saudara. Saya mau bilang, jangan tertipu dengan casing luar. Karena ada banyak orang yang jadi korban, kelihatannya orang ini baik. Ternyata apa? Pengkhianat, ternyata apa? Munafik. Banyak orang kan sakit hati. Kenapa? Karena melihat casing. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Samuel pasal 16. Di sana bicara tentang Samuel mengurapi Daud. Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu dari anak Isai yang akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Ketika Samuel tiba di rumah Isai, Samuel melihat Eliab. Wah, ini perawakannya tinggi, gagah, berotot. Wah, ini keren nih. Di mata Samuel, Samuel melihat ini cocok kalau jadi raja Israel. Samuel hampir saja mengurapi Eliab. Tapi firman Tuhan datang kepada Samuel. Firman Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana tertipu dengan penampilan luar. Saya mau bilang saudara, jangan cepat-cepat jatuh cinta, jangan cepat-cepat suka pada orang karena melihat penampilan luar. Jangan sekali-kali tertipu dengan casing, saudara. Karena ada banyak mobil, mobilnya mewah tapi ternyata mesinnya ece-ece, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita betul tidak bisa melihat isi hati orang, tapi kita dapat tahu motif dan modus seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa tahu hati orang? Beri mereka waktu untuk menunggu. Maka saudara akan lihat aslinya yang akan keluar. Ketika dia menunggu, saudara akan melihat dia tidak sabaran, itu berarti hatinya gak beres ini. Kalau dia betul-betul murni, pasti dia sabar. Amin. Dia tidak akan cari jalan pintas. Dia akan tetap setia menanti, menunggu pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara, kita dapat mengetahui ya isi hati orang dengan cara apa? Beri mereka masalah. Uji mereka dengan satu masalah. Maka saudara akan mengenal, mengetahui apa yang menjadi isi hatinya. Karena seseorang nanti kita tahu modelnya, karakternya ketika dia berhadapan dengan masalah. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terhipnotis dengan penampilan orang yang kelihatannya baik. Saudara, uji mereka dengan kesabaran. Uji mereka dengan apa? Dengan kesetiaan. Uji mereka dengan masalah. Maka saudara akan melihat aslinya yang keluar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar dari Tuhan. Di ayat 10 berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara dengar ini baik-baik. Segala sesuatu yang dari luar itu diolah di dalam hati kita. Hasilnya itu baik atau tidak baik itu tergantung dari dalam hati kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memiliki hati yang baik, hati yang bersih, saudara tidak akan berbuat jahat.
saudara tidak akan terpancing untuk berbuat satu hal yang menyimpang. Saya percaya kalau hatimu bersih, maka saudara tidak akan sakit hati. Saudara tidak akan iri hati. Saudara tidak akan marah, kecewa kepada orang. Saudara tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menjadi alat iblis kalau saudara berhasil menguasai, menjaga hati saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jaga hati kita supaya tetap bersih, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena di dalam hati kita itu Tuhan mau tinggal. Amin. Makanya saudara, firman Tuhan, hukum yang paling utama dan terutama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap hatimu. Saudara, Tuhan mau kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, iblis tahu kalau hati kita nggak bersih, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Iblis tahu itu, makanya dia selalu mengotori hati kita. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara yang sudah melayani, kadangkala kita melayani Tuhan, tapi motif dan modus kita mulai melenceng. Saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara melayani Tuhan, tapi motifnya untuk mencari kepopuleran, untuk mencari keuntungan. Hati-hati saudara. Bapak ibu saudara, kita percaya bahwa kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Jaga hati kita. Supaya apa? Bersih, kudus di hadapan Tuhan. Supaya sumber berkat itu mau tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjaga hati kita, Tuhan betah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga di mana kita berada, kita diberkati. Amin. Di dalam rumah tangga kita diberkati. Dalam usaha, dalam pekerjaan kita diberkati. Amin. Karena apa? Tuhan, sumber berkat itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Yang pertama, perhatikan. Jaga hati kita. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita menjaga hati kita tetap bersih, tetap kudus. Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Yang kedua, jaga hati kita supaya tetap murni. Supaya tetap tulus. Yaitu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan mau dipuja-puji orang. Jangan saudara, hati-hati. Pujian itu juga bisa menjadi racun saudara. Kalau kita tidak menjaga hidup kita, itu akan meracuni kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita supaya tetap tulus di hadapan Tuhan. Tetap murni di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, saya tangkap di sini. Setialah. Amin. Karena orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan menerima upah. Saya percaya orang yang setia kepada Tuhan adalah mereka yang hidupnya mengasihi Tuhan. Orang yang tidak setia itu membuktikan orang itu tidak mengasihi Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur, menasihati kami melalui kebenaran firman. Ajar kami supaya kami terus menjaga hati kami. Karena di dalam hati kami inilah bait suci, di mana Tuhan tinggal, bersemayam. Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami tetap menjaga hati kami. Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami
supaya apa yang kami kerjakan, lakukan itu murni, tulus, tidak untuk mencari keuntungan pribadi, tapi biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar terus kami setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah Tuhan melawat menjamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan kuatkan mereka yang lemah dan hibur mereka yang berduka cita. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.